Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia akan membahas tentang literasi, sumber referensi yang kredibel, dan penggunaan aplikasi Mendeley. Sebelum itu, kita akan kenalan dengan anggotanya. Yang pertama ada saya, Aska Fariski Nayondra. Saya Vindriani Prilianti. Saya Muhammad Safar Raihan. Saya Rakai Galong Panduminata. Saya Firjan Bintang Ardinorinta. Saya Artemia Sasabila. Baiklah, kita akan mulai materinya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pentingnya referensi kredibel dalam penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, keberadaan referensi menjadi hal yang sangat penting. Namun, suatu karya tulis ilmiah haruslah memiliki sumber referensi ilmiah yang kredibel. Dengan menggunakan referensi yang kredibel, dapat membantu penulis karya ilmiah untuk mendapatkan informasi yang valid yang dapat digunakan untuk mendukung segala argumen atau hasil penelitian yang ditulisnya. Sehingga seluruh isi karya ilmiah yang telah ditulis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika referensi yang digunakan tidak kredibel, maka perlu dipertanyakan kredibilitas karya tulis yang mengutip referensi tersebut. Baiklah, kita akan lanjut. Yang kedua, saya akan membahas tentang kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama, referensi yang relevan. Referensi yang relevan bisa diartikan juga dengan referensi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan kita ungkap. Dan cara untuk mendapatkan referensi yang relevan adalah dengan memasukkan kata kunci yang benar dan berhubungan dengan topik yang sedang kita cari. Yang kedua, referensi yang mutakhir. Maksud dari referensi yang mutakhir adalah dari sekian banyak referensi yang bisa kita dapatkan, maka referensi yang terbaru dan terkini yang paling baik. Karena ilmu pengetahuan selalu berkembang dari sebelumnya, dan sebuah referensi memiliki waktu berapa lama idealnya dapat digunakan dalam kajian, yang disebut paruh waktu. Yang ketiga, referensi yang benar. Referensi yang benar memiliki arti referensi yang ditulis dengan benar sesuai kaidah ilmiah serta gaya kutipan yang diadaptasi. Karena ada beberapa referensi yang sering sekali memiliki kekeliruan dalam penulisannya. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mendapatkan referensi yang kredibel dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelum itu, kita akan kenalan dulu dengan aplikasi Mendeley. Apa sih aplikasi Mendeley itu? Aplikasi Mendeley merupakan aplikasi yang membantu seseorang dalam pengarsipan dan pendistribusian referensi. Dan juga, Mendeley dapat membantu kita untuk menemukan referensi yang kredibel. Nah, di sini saya akan menjelaskan caranya. Yang pertama, pastikan dahulu aplikasi Mendeley terinstall di perangkat kalian. Selanjutnya, kita bisa membuka aplikasi Mendeley dan klik literatur search yang terdapat di sebelah kiri seperti gambar berikut. Nah, selanjutnya, kemudian klik pada bagian pencarian dan ketik judul jurnal atau artikel yang diinginkan. Setelah Anda mengetik judul muncul, kemudian tekan Enter, maka akan tampil muncul tampilan seperti berikut, seperti gambar 1.3. Yang kelima, Anda dapat memilih jurnal yang disediakan. Klik pilihan yang disediakan seperti pada gambar. Nah, jika Anda sudah mengklik salah satu pilihan, maka akan muncul tampilan sebagai berikut, yang berada di gambar 1.5.
Jika Anda ingin menampilkan atau mendownload jurnal tersebut, Anda dapat mengklik View Reference. Setelah Anda mengklik, maka akan muncul tampilan seperti berikut di gambar 1.7. Kemudian klik Sign In, maka akan muncul sebagai berikut dan klik View PDF. Nah, setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik Start Download. Setelah kalian mengklik Start Download, maka referensi akan terdownload dan Anda dapat membukanya. Dan begitulah cara untuk mendapatkan referensi yang kredibel dengan aplikasi Mendeley. Kliklah selanjutnya. Baik, selanjutnya, sebelum itu kita bahas apa sih artinya literasi sebagai referensi dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama adalah sebagai referensi dan dasar sebuah penulisan karya ilmiah. Sebagai mahasiswa, kita harus suka membaca dan membaca sebuah jurnal sebelum menulis karya ilmiah agar memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang valid dan juga informasi yang terbaru. Yang kedua, membuktikan validasi sebuah karya ilmiah. Dengan membaca dan literasi di jurnal-jurnal sebelumnya, kita akan tahu bahwa karya ilmiah yang akan kita tulis itu sebelumnya sudah ada penelitian terdahulu, itu bisa dibandingkan apa itu valid dan sesuai fakta, dan apa itu hasil dari sebuah karya ilmiah tersebut ditulis. Dan selanjutnya adalah menghindari plagiarisme. Ini salah satu tujuan dari literasi. Semakin banyak kita berliterasi atau membaca, maka kita akan menurunkan tingkat dari plagiarisme. Karena kita akan memunculkan ide-ide kata-kata sendiri dari otak, lalu kita tuliskan sebagai karya ilmiah, dan juga jangan lupa kita harus riset agar sesuai fakta. Untuk slide selanjutnya. Lalu, membaca itu sulit atau mudah sih? Nah, terdapat dua sudut pandang tentang membaca. Yang pertama adalah membaca itu mudah. Bagi individu yang terbiasa membaca suatu hal yang disukainya dan menjadikan budaya membaca sebagai kebiasaan dan hobi juga. Dan untuk sisi yang lain, membaca itu sulit. Bagi individu yang minat membacanya itu rendah, sehingga menjadikan budaya membaca itu sebagai beban, sehingga muncul perspektif buruk dari membaca, sehingga dia tidak suka membaca dan sulit untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu slide selanjutnya. Selanjutnya, perbedaan pembaca yang baik dan buruk. Pembaca yang baik adalah membaca secara cepat dan memahami seluruh isi buku yang telah dibaca. Ciri-ciri pembaca yang baik adalah yang pertama, mencari dan memahami bacaan. Pembaca yang baik dapat memahami makna yang terdapat di buku. Pemahaman dapat dibantu oleh pemikiran setiap sudut pandang masing-masing orang serta mampu melatih pemikiran kritis. Selain itu, pembaca yang baik harus menguasai kecepatan dalam membaca, dapat berlatih mulai saat ini dengan memahami beberapa kosakata. Yang kedua, memilah informasi yang tepat. Dengan memilah informasi yang tepat, dengan mencari di website terpercaya. Yang ketiga, menyebarkan informasi yang benar. Dengan berkembangnya teknologi sehingga memudahkan dalam mengakses informasi. Dalam bermedia sosial harus bijak, agar tidak menyebarkan berita palsu yang merugikan orang lain. Slide selanjutnya. Ciri-ciri pembaca yang buruk. Yang pertama, tidak memiliki tujuan jelas. Pembaca yang buruk sering tidak memiliki tujuan jelas, sehingga dapat tersesat dalam memahami makna dalam buku serta menghabiskan waktu dan energi untuk hal yang tidak penting. Yang kedua, sedikit memiliki kosakata. Dengan literasi yang buruk, maka tingkat kosakata hanya sedikit yang diketahui. Yang ketiga, pasif informasi. Pembaca yang buruk tertutup akan aksesnya informasi, sehingga pembaca kurang terampil dalam berpikir kritis. Slide selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan jalannya presentasi ini dan akan membahas cara menginternalisasi membaca sebagai kebutuhan pokok. Membaca merupakan kegiatan yang penting
dan memberikan manfaat bagi orang yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lewat membaca, kita dapat membuka lebar pengetahuan dan pemahaman terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Namun, dalam pengimplementasiannya, kegiatan membaca belum terlaksana dengan baik di Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil pemetaan kondisi kegemaran membaca yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional atau Perpusnas Republik Indonesia, menunjukkan bahwa nilai tingkat gemar membaca masyarakat Indonesia pada tahun 2021 mencapai angka 59,52 dari skala 0 sampai 100. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan, Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization of Economic Cooperation and Development OECD pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Selanjutnya, berdasarkan fakta sebelumnya, hal ini sangat memprihatinkan bagi generasi penerus bangsa dan kelangsungan bangsa Indonesia itu sendiri. Lantas, bagaimanakah cara efektif yang dapat dilakukan untuk membangun budaya membaca sebagai kebutuhan pokok, selayaknya makan dan minum? Berikut adalah beberapa alternatif yang dapat diterapkan untuk membangun kebiasaan membaca. Alternatif yang dapat dilakukan pertama adalah pahami akan pentingnya membaca. Lalu kedua adalah menerapkan mindset bahwa membaca adalah sebuah investasi. Yang ketiga, bangun kebiasaan membaca dengan meluangkan waktu untuk membaca. Yang keempat, membaca bacaan dari buku atau sumber yang sesuai dengan minat atau hal yang terjadi di sekitar kita. Lalu yang kelima, rasakan manfaat dari kegiatan membaca yang telah Anda lakukan. Dengan melakukan beberapa alternatif tersebut, kita bisa menginternalisasi membaca sebagai kebutuhan pokok selayaknya makan dan minum. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, poin selanjutnya adalah cara menggunakan Mendeley. Yang pertama, kita harus memiliki akun Mendeley. Anda bisa mendaftar atau membuat akun Mendeley di mendeley.com. Setelah Anda mempunyai akun Mendeley, Anda harus memiliki aplikasi Mendeley. Anda bisa mendownloadnya di mendeley.com. Slide selanjutnya. Kemudian adalah cara memasukkan data referensi ke Mendeley. Hal yang pertama yang Anda lakukan adalah menyiapkan jurnal atau artikel yang ingin Anda jadikan referensi dalam bentuk PDF. Kemudian, pada aplikasi Mendeley, kita membuat folder dengan cara mengklik create folder seperti pada gambar. Hal ini dilakukan agar mempermudah seseorang mengatur file mana saja yang ingin dijadikan referensi. Slide selanjutnya. Setelah itu adalah mendrag file, atau dengan kata lain, memasukkan file mana saja yang ingin dijadikan referensi. Dengan cara mengklik kanan pada panel kanan folder, silahkan Anda klik kanan, kemudian akan timbul pop-up tulisan Add Files. Kemudian Anda tinggal pilih file mana saja yang ingin Anda jadikan referensi. Langkah selanjutnya adalah mengecek kelengkapan detail file pada PDF. Kurang lebih gambarnya seperti yang ada di bawah ini. Slide selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan Mendeley Word. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendownload extension tambahan yang ada di aplikasi Mendeley. Extension tersebut adalah Citation Plugin for Microsoft Word. Setelah extension itu terdownload, dengan secara otomatis Mendeley akan terhubung dengan Microsoft Word yang ada di perangkat Anda. Selanjutnya.
poin yang ingin saya jelaskan selanjutnya adalah cara memasukkan citasi di Microsoft Word. Hal yang pertama yang ingin Anda lakukan, yang Anda harus lakukan adalah menyiapkan dokumen yang ingin Anda masukkan citasi. Kemudian Anda meletakkan kursor di akhir kalimat yang ingin Anda citasi. Kemudian Anda mengklik tab References yang ada di atas, kemudian klik Insert Citation. Slide selanjutnya. Kemudian setelah kita mengklik Insert Citation, akan ada pop-up seperti pada gambar di slide. Kemudian kita klik Go to Mendeley. Setelah itu, kita tinggal memilih jurnal atau artikel mana saja yang ingin dijadikan citasi. Kemudian klik Cite seperti pada gambar. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan ada cite secara otomatis. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah cara membuat daftar pustaka dari Mendeley. Hal yang pertama adalah membuat satu halaman khusus untuk daftar pustaka. Kemudian letakkan kursor di bagian yang ingin ditampilkan daftar pustakanya. Slide selanjutnya. Kemudian klik tab References, kemudian klik Insert Bibliografi yang ada di kotak Mendeley. Tunggu sampai daftar pustakanya muncul secara otomatis. Slide selanjutnya. Tips menggunakan Mendeley. Yang pertama adalah menambahkan referensi secara manual. Hal ini dilakukan ketika PDF yang ingin Anda jadikan referensi tidak memiliki detail-detail yang lengkap. Hal ini bisa Anda tambahkan secara manual dengan cara membuka aplikasi Mendeley. Kemudian Anda bisa mengklik File, kemudian klik Add Entry Manually. Slide selanjutnya. Nah, setelah Anda mengklik Add Entry Manually, isikan data-data yang diperlukan seperti judul, penulis, nama jurnal, tahun, dan lain-lain. Tips tambahan ketika ingin menggunakan Mendeley adalah Anda bisa mengganti dan menambahkan style citasi yang ingin Anda gunakan. Karena citasi yang kita tahu sendiri memiliki model yang berbeda-beda. Langkah pertama adalah membuka aplikasi Mendeley. Selanjutnya. Klik menu view, kemudian citation style, lalu more style. Yang kita bisa lihat pada gambar. Kemudian pada tab install, kemudian ketikkan nama style yang ingin kamu gunakan. Misalnya Harvard, kemudian tekan enter. Slide selanjutnya. Jika tersedia, kamu bisa klik use this style untuk menggunakan style tersebut. Jika tidak tersedia, Anda bisa pergi ke tab Get More Styles, ketikkan nama style yang ingin kamu cari, kemudian klik install di sebelah nama style. Slide selanjutnya. Jika tidak Oke, slide selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan dalam presentasi kali ini.
Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.